Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta Tabil Akbar pada pagi hari ini. Jadi saya pada hari ini ingin menceritakan kepada kita bersama bagaimana sebenarnya khilafah itu juga menjadi solusi bagi negeri kita yang tercinta ini. Kalau kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan masa lalu. Apa saja yang telah kita buat, apa saja yang telah terjadi, sehingga kita akan mengambil apa yang baik dan kita akan membuang apa yang buruk. Kita diminta untuk tidak masuk ke dalam lubang itu dua kali, sehingga kita berjalan ke arah yang ke depan itu adalah ke arah yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, ya wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddaman lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Artinya apa? Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat, apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah terjadi di masa lalu, itu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah pada pagi hari ini, kita perlu melihat kembali, merefleksi kembali apa yang telah terjadi pada diri kita kaum muslimin, terutama di Indonesia, bilkhusus mungkin di negeri kita yang tercinta Minangkabau pada pagi hari ini. Kalau kita membaca sejarah, orang-orang para sejarawan mengatakan kepada kita, Islam masuk ke Nusantara itu abad 13 Masehi. Kita belajar sejarah di SMP, di SMA, di SD, itu sama ceritanya. Padahal Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dengan berdirinya Kesultanan Perelak di Aceh. Kemudian berlanjut dengan berdirinya berbagai-bagai macam kerajaan Islam setelah itu. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Raja Sriwijaya Jambi pada tahun 720 Masehi mereka telah menyatakan masuk Islam. Ketika itu yang menjadi khalifah kaum muslimin adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Raja Sriwijaya Jambi bernama Srinda Farman mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah kaum muslimin pada saat itu di Damaskus. Apa beliau mengatakan? Tolong kirimkan kepada kami 2 orang yang akan mengajarkan kepada kami tentang agamamu. Maka 2 tahun setelah itu Srinda Farman itu masuk Islam. Itu tahunnya 720 Masehi, jauh sebelum abad ke-13, sebelum Samudra Pasai itu berdiri. Jadi oleh karena itu kita kaum muslimin, di panjang sejarah orang akhirnya mengenal yang namanya Sriwijaya Jambi itu berubah nama, dikenal di dunia Islam pada saat itu dengan sebutan Sriwijaya Islam. Bahkan pada awal-awal masa-masa Khulafaur Rasyidin, kaum muslimin sudah ada di negeri kita yang tercinta ini. Ketika masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Buya Hamka mengatakan di dalam bukunya Islam dan Adat Minangkabau, apa beliau mengatakan bahwa pada zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa kaum muslimin itu sudah ada di pantai barat Sumatera. Ketika itu para pengikut Ali bin Abi Thalib itu dikejar-kejar pada saat itu, sehingga mereka mencari daerah-daerah yang aman, sehingga tempat tinggal mereka itu dikenal di kemudian hari dengan sebutan Barri Aman, yang hari ini kita kenal dengan sebutan Pariaman. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah pada pagi hari ini, kalau kita melihat semenjak abad ke-13 Masehi atau sebelum abad ke-13 Masehi, sebelum Samudra Pasai itu berdiri, telah datang ke Nusantara, telah datang ke negeri kita Minangkabau yang bernama Syekh Burhanuddin. Beliau adalah orang Persia. Beliau datang ke Minangkabau pada tahun 1191 Masehi. Datang ke Minangkabau. Dia datang masuk dari wilayah Siak sampai masuk ke pedalaman, sampai masuk ke Pagaruyung dan mengislamkan raja-raja Minangkabau pada saat itu. Tapi kemudian setelah beliau wafat, beliau pergi, maka raja-raja Minangkabau pun kembali murtad, kembali ke agama asli mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kalau kita perhatikan bahwa kita membaca sejarah, yang membawa Islam ke Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin. Tapi ingat, itu bukan Syekh Burhanuddin Ulaan Pariaman, bukan. Nah, itu perlu diingat, ya. Jadi bukan Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Kenapa begitu? Ini saya lihatkan sejarah kepada kita bersama. Jadi Islam masuk ke negeri kita yang tercinta 2 jalurnya. Satu jalur timur, satu jalur barat. Ya.
Jalur timur itu lewat Siak Sri Indapura. Ya, lewat Siak Sri Indapura. Makanya kita mengenal orang-orang fakih dalam agama di Minangkabau, sebutannya adalah orang Siak. Ya, kita mengenal orang Siak, para fakih itu orang Siak. Jadi orang yang membawa Islam ke negeri kita ini menurut satu model sejarah adalah dari Siak Sri Indapura. Dan itulah Syekh Burhanuddin. Itu pada tahun 1191 Masehi yang dia wafat di Kuntu Siak, Indrasi Indapura. Kemudian Islam juga masuk lewat jalur barat, lewat Pantai Padang. Ya, lewat Pantai Padang masuk pada tahun 1161 Masehi. Ya, yaitu yang dipimpin oleh Sayyidi Abdullah dari Makkah. Jadi orang Makkah langsung membawa Islam ke negeri kita yang tercinta ini. Dia mengajar Islam di Kampung Durian Muaru Padang. Orang Padang tahu dari mana kampungnya. Ya, kalau tidak tahu orang Padang ya tidak tahu saya. Ya, ceritanya begitu. Ya, namanya Sayyidi Abdullah. Ya, tahun 1161 Masehi. Kemudian datang juga setelah itu Syekh Abdul Arif yang kita kenal setelah itu dengan sebutan Syekh Ayyesirah yang dia wafat pada tahun 1627 Masehi. 1627 Masehi. Ayyesirah itu daerah Tiku Pariaman arah ke Pasaman. Ya, disitulah daerahnya. Murid beliau yang terkenal adalah bernama si Pono. Ya, Pono itulah yang kelak bergelar Syekh Burhanuddin yang diulakan Pariaman. Itu baru tahun 1600 sekian. Sementara Islam masuk ke Minangkabau tahun 1100 sekian. Bahkan Buya Hamka mengatakan Islam masuk ke negeri kita yang tercinta pada masa Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kalau kita memperhatikan bagaimana kita sebagai orang Minangkabau. Orang Minangkabau ini adalah para pejuang. Ya, kita ini adalah para pejuang Islam. Islam di Nusantara banyak dipikul, ditanggung jawabi oleh orang-orang Minangkabau. Kalau kita baca sejarah, orang-orang Minangkabau setelah memeluk Islam, setelah memahami ideologi Islam, dia akan berdakwah. Dia akan menyampaikan. Kita kenal, mungkin saudara-saudara sekalian pernah mendengar nama Raja Bagindo. Raja Bagindo adalah orang Minangkabau yang menurunkan raja-raja Brunei Darussalam, yang menurunkan raja-raja Sulu, yang menurunkan raja-raja Mindanao. Itu dia berangkat dari Minangkabau itu pada tahun 1390 Masehi. Atau orang Minang, kita mungkin pernah mendengar Datuk Uri Bandang, Datuk Patimang, Datuk Uri Tiro adalah orang Minangkabau yang menyebarkan Islam di Sulawesi bahkan sampai ke Nusa Tenggara. Kita mungkin pernah mendengar nama Rajo Malewar. Dialah orang Minangkabau yang menjadi raja di negeri Sembilan, yang menyebarkan Islam di negeri Malaysia. Mungkin kita pernah mendengar nama Tengku Umar Johan Pahlawan. Beliau adalah keturunan Minangkabau. Dia kakek buyutnya adalah Mang Khudum Sati, orang Batu Sangkar. Kalau dibaca sejarahnya sedikit-sedikit yang berdiri di sini ada keturunan Mang Khudum Sati. Insya Allah kita adalah menjadi pejuang Islam. Orang Minangkabau begitu. Jadi mereka menerima Islam akan menjadi pejuang-pejuang pada masa yang akan datang. Kemudian muncul Padri pada tahun 1820 Masehi. Jadi Islam begitu di Minangkabau. Kalau kita lihat bagaimana Minangkabau, ya, raja pertama Islam di Minangkabau, siapa gelarnya? Mungkin kita pernah mendengar gelarnya. Kita kadang-kala sebagai orang Minang tak tahu lagi siapa gelar pertama Sultan yang menjadikan Minangkabau sebagai kesultanan Islam. Beliau bergelar Sultan Alif Khalifatullah fil Alam Johan Berdaulat. Itu gelarnya, Khalifatullah. Jadi sultan-sultan di Nusantara dahulunya rata-rata mereka dilantik oleh Syarif Makkah. Apakah itu Raja Samudra Pasai yang bernama Mirah Silu, yang kelak bergelar Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikus Dahir dan berbagai macam. Mereka dilantik oleh Syarif Makkah. Sehingga Aceh kita kenal dengan sebutan Serambi Makkah. Atau kita kenal Sultan Hasanuddin di Makassar, itu dilantik oleh Syarif Makkah. Sultan Babullah di Ternate itu dilantik oleh Syarif Makkah. Maka Indonesia itu disebut dengan Serambi Makkah. Kenapa disebut Serambi Makkah? Karena dia ada di bawah kewalian Makkah, di bawah kekhilafahan Islam. Jadi sangat keliru
ketika ada orang mengatakan bahwa ketika kita ingin mendirikan khilafah, ketika kita berjuang mengembalikan khilafah, oh kita tidak pernah kenal khilafah. Indonesia itu bukan bagian dari khilafah, itu keliru besar. Ya, kenapa? Karena ketika dakwah Islam besar-besaran ke Nusantara ini, itu di bawah komando para sultan-sultan pada saat itu. Kita mungkin pernah mendengar nama Wali Songo. Wali Songo yang pertama bukanlah Sunan Ampel, bukanlah Sunan Giri, bukanlah Sunan Kudus, bukan. Wali Songo yang pertama seluruhnya adalah utusan para sultan. Utusan Sultan Muhammad Al-Jalabi. Kebetulan beliau pada saat itu adalah wali di Turki Utsmani pada saat itu. Karena pada tahun 1300-an sekian itu atau 1400-an sekian, 1404, Sultan Muhammad Al-Jalabi mengirim orang-orang ke Nusantara. Ketika itu Turki belum menjadi kekhilafahan. Pada saat itu Turki masih bagian dari Daulah Abbasiyah. Pada saat itu so, Turki menjadi khilafah itu pada masa Sultan Salim pada tahun 1500-an sekian Masehi. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita harus tahu sejarah kita. Maka ketika dakwah besar-besaran itu diutuslah Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro dan kawan-kawannya lebih kurang 9 orang. Kemudian generasi kedua muncullah orang-orang sebutan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat dan segala macamnya. Itulah Wali Songo yang tahap kedua. Itu adalah anak-anak keturunan dari para wali yang datang di tahap awal. Oleh karena itu ketika kita lihat bagaimana pengaruh khilafah di Nusantara ini, kita contoh negeri kita Minangkabau. Negeri kita Minangkabau ini dipimpin oleh Raja Nentigo Selo. Ada Raja Alam, ada Raja Adat, ada Raja Ibadat. Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Lintaupo, Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Kemudian ketika berlanjut, ketika Islam didirikan, maka berdirilah Raja Adat, Raja Ibadat di Sumpur Kudus mengambil alih tahta. Dialah yang pertama bergelar Sultan Alif Khalifatullah fil alam Johan berdaulat. Kemudian dibentuklah yang namanya Basa Ampek Balai. Mungkin kita pernah mendengar nama Basa Ampek Balai. Apa arti Basa Ampek Balai? Bahasa. Mungkin kita pernah dengar istilah bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa dari bahasa Turki, bahasa. Di bahasa yang ada di sekeliling para raja. Kalau kita melihat Ibrahim Pasha, Kemal Pasha di Turki, begitulah di negeri kita yang tercinta ini. Ketika ada orang bergelar Datuk Penghulu Pasha, sebenarnya Datuk Penghulu Pasha, Datuk Rangkayu Pasha. Jadi ketika mereka diberi gelar, itu gelar-gelar mereka menginduk di Turki Utsmani. Itu menunjukkan kita bagian dari khilafah. Di maka dibentuk Basa Ampek Balai. Kalau kita pada sejarah Minangkabau akan tahu, Makhudum di Sumania, Tuan Tita di Sungai Tarap, Indomo di Sarwaso, dan Tuan Kadi di Padang Gantiang. Siapa itu Tuan Kadi? Itu adalah orang pertama yang menjabat Tuan Kadi adalah kawan serpaguruan Syekh Burhanuddin di Ulaan Pariaman. Dia bergelar Datuk Marun Panjang yang kemudian bergelar Datuk Marun Sati. Sebagai orang Minang tahu sejarah-sejarah sedikit, seperti harus tahu kita. Tapi kita harus mengambil satu pelajaran saja, bahwa orang Minangkabau ini adalah para pejuang. Adalah para pejuang penegakan syariat Islam. Dan ketika Belanda masuk ke negeri kita, maka kaum muslimin berontak. Kaum muslimin bergerak, muncullah Padri. Ketika Padri bisa dihancurkan, muncullah generasi setelah itu. Siapa generasi setelah itu? Kita mungkin pernah mendengar sejarah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah gurunya para guru. Gurunya para ulama di Nusantara. Beliau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam besar Masjidil Haram. Beliau adalah salah satu keturunan dari kaum Padri yang dikalahkan oleh Belanda. Dia punya saudara bernama Syekh Tahir Jalaluddin. Ketika Syekh Tahir Jalaluddin pulang, dia menginap di Singapura. Itulah karena itu sejarah terus tahu kita. Kita muncul zaman pergerakan. Berdirilah negeri kita yang tercinta Indonesia. Kita mengenal namanya Buya Nasir, Haji Agus Salim. Sekarang adalah giliran kita kaum muslimin. Setelah generasi berlanjut panjang, setelah pemberontakan PRRI di negeri kita yang tercinta, Sumatera Barat, Minangkabau berada pada masa-masa rendah diri. Sekaranglah masanya kita bangkit. Masanya kita bangkit kembali dengan Islam. Karena Minangkabau ini tanpa Islam tidak ada artinya. Orang kenal Minangkabau di mana-mana karena Islamnya, bukan karena kabaunya.
Karena hari ini Minangnya hilang, tinggal kabaunya. Di perilaku kita orang Minang banyak seperti kerbau, ya, yang tidak tahu, yang suka bertelanjang ke sana ke sini. Oleh karena itu kita, ketika Indonesia berdiri tahun 1945, berdirilah Indonesia, negeri kita yang tercinta, dengan azas sekularisme. Ketika azas sekularisme ini berdiri menjadikan negeri kita yang tercinta ini, maka banyak persoalan mendera kita. Banyak persoalan mendera kita. Walaupun hari ini kata khilafah dikriminalisasi, mereka mengatakan kepada kita bahwa khilafah tidak ada tempatnya di negeri kita. Kan begitu kata mereka. Tapi mereka menyebut diri mereka seperti khalifah. Aneh. Kan begitu. Ketika mereka mengatakan khilafah membahayakan Indonesia, tapi hari ini mereka mengatakan presiden kita seperti Khalifah Umar bin Khattab. Aneh. Tapi ketika kita mengatakan ingin mendirikan khilafah akan memecah belah NKRI, tapi mereka menyebut presiden mereka seperti Utsman bin Affan, khalifah kaum muslimin. Aneh bagi kita. Yakin dan percayalah kita bahwa khilafah pasti berdiri. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Khilafah adalah ajaran Islam. Sudah disampaikan tadi Ustaz Ardion. Khilafah akan menyelesaikan masalah dunia. Sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Ardi. Jadi saya sekarang hanya meminta kita bersama, mari kita berjuang bersama untuk mendirikan khilafah ini. Karena khilafah itu pasti kembali dengan atau tanpa kita. Ketika khilafah itu nanti berdiri akan menyelesaikan seluruh persoalan kita. Ketika politik hari ini begitu carut marutnya, ketika keadaan sosial masyarakat begitu carut marutnya, maka seluruhnya itu akan kita selesaikan. Ketika ekonomi hari ini begitu carut marutnya, itu semua akan kita selesaikan. Khilafah akan berdiri sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama berjuang bersama-sama. Bersediakah kita berjuang bersama dengan tiada henti sampai khilafah itu tegak? Bersediakah kita? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.